Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Landari dalam mata kuliah Kendali Optimal pertemuan ke-11. Kali ini kita akan membahas tentang model Markov Chain. Oke, model Markov Chain ini masih berada di ranah probabilistik untuk model optimal, ranah probabilistik itu ya, dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang model probabilistik genetic algorithm maupun model probabilistik yang PSO. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas algoritmanya, kemudian manual Excel-nya, kemudian program MATLAB-nya. Kita masuk di algoritma. Pada dasarnya Markov Chain itu sangat-sangat mudah gitu ya. Bahwasanya ini hampir sama dengan dynamic programming gitu ya. Ataupun TSP gitu dalam melakukan pemindahan dari dari node ke atau node-node networking ke ke matriks gitu. Nah, bagaimana untuk membuat dari node networking menjadi ke ranah matriks? Caranya adalah di sini kalau misalnya kita mempunyai dua inputan, kemudian satu outputan, ini ada yang namanya hidden gitu ya. Hidden ada A, B, C, ini adalah hidden. Jadi nanti bisa dikatakan bahwa Markov chain itu adalah rantai Markov gitu ya. Dia berantai mulai dari sini, kemudian rantainya menuju ke A, berikutnya adalah menuju ke output. Nah, bagaimana untuk membuatnya? Jadi teman-teman di sini ada dua celah gitu ya. Ini adalah celah pertama, ini adalah celah kedua. Masing-masing celah ini dia akan dimasukkan ke dalam salah satu matriks gitu ya. Berikutnya juga yang untuk celah kedua juga ada matriks sendiri gitu. Bagaimana untuk membuatnya? Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, di sini A terhadap A terhadap B, dan A terhadap C. Ini juga bisa dilihat bahwa A terhadap A itu 0,7, A terhadap B adalah 0,3, A terhadap C adalah 0,3. Lalu setelahnya itu juga ada B terhadap A, B terhadap B, dan B terhadap C. B terhadap A 0,1, B terhadap B 0,3, B terhadap C 0,3. 0,7, 0,3, 0,2, 0,1 ini semuanya adalah bobot. Jadi teman-teman bisa mengatakan bahwa oh ini itu adalah bobotnya atau W-nya. Nah, kemudian selain itu ada lagi nih celah kedua. Celah kedua ini hubungannya antara hidden dengan output. Lalu adanya adalah 3, yaitu A terhadap A, B terhadap A, dan C terhadap A. Jadi A terhadap A-nya adalah 0,4, B terhadap A-nya adalah 0,3, dan C terhadap A-nya adalah 0,1. Nah, ini yang dijadikan sebagai dasar untuk Markov Chain. Nah, nanti saya kasih tahu bagaimana perbedaan antara Markov Chain dengan pengembangannya, yaitu Hidden Markov Model. Nah, kita langsung aja ke Excel-nya ya guys. Yang pertama kita lihat dulu untuk Markov Chain-nya. Untuk Markov Chain, yang pertama kita mempunyai Markov Chain sebenarnya bisa digunakan untuk macam-macam gitu ya. Bisa digunakan sebagai filter, bisa juga digunakan sebagai ekstraksi, sama dengan optimal-optimal yang lain. Cuman kali ini saya akan membahas di mana Markov Chain itu akan dimasukkan ke dalam klasifikasi, clustering atau klasifikasi. Ya pokoknya proses identifikasi gitu aja ya. Nah, caranya bagaimana guys? Yang pertama kita punya titik ciri terlebih dahulu ya, yaitu ini adalah masuk ke ke kondisi 1, dan yang ini adalah masuk ke kondisi 2 gitu ya. Nah, next kita masukkan untuk yang celah pertama. Misalnya kita punya celah pertama 0,7, 0,3, 0,3, 0,7, 0,3, dan 0,3. Kemudian celah yang kedua, yang masih tetap celah yang pertama untuk inputan yang B itu adalah 0,1, 0,3, dan 0,2. Nah, setelah itu ini itu ternyata masih dia ini adalah masih yang belum belum dipresentasekan. Jadi kalau di Markov Chain itu pasti dia dipresentasikan berapa persen gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah
atau probabilitasnya berapa gitu ya. Probabilitas itu kan persentase, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita jumlahkan semua, yaitu 1,3, yang ini juga dijumlahkan sama dengan 0,6. Maka yang di baris atas ini nanti akan dibagi dengan 1,3. Jadi 0,5 itu adalah 0,7 dibagi dengan 1,3. Berikut 0,2 itu adalah 0,3 dibagi 1,3 dan seterusnya sampai ini. Lalu kemudian yang di bawahnya, matriks yang di bawahnya itu juga sama ya, 0,1 dibagi dengan 0,6, kemudian 0,5 itu adalah 0,3 dibagi dengan 0,6 dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kita mencari evaluasi sebenarnya ya. Nah, bagaimana untuk evaluasinya? Evaluasinya berarti dikalikan. Jadi, bobot dikalikan dengan X-nya. X dikalikan dengan bobot 1, ditambah X dikalikan dengan bobot 2, dan seterusnya, sampai dia menjadi matriks sejumlah, kolomnya itu sama dengan kolom yang ada di matriks, yang ada di matriks Markov chain gitu ya. Sedangkan ke bawahnya, row-nya, barisnya itu sesuai dengan jumlah datanya. Kalau di sini jumlah datanya 4, berarti di sini 4. Kalau ke kanannya kolomnya itu sesuai dengan kolom dari model Markov chain-nya. Lalu setelah itu kita mempunyai celah yang kedua. Celah yang kedua juga sama gitu ya. Celah yang kedua di sini adalah 0,1, 0,3 dan 0,2. Lalu setelah itu juga setelah itu dikalikan dari yang sebelah atas ini dikalikan dengan 0,1 gitu ya, hasilnya ini. Berikut sama, ini dikalikan ini sama dengan ini dikalikan ini sama dengan ini. Lalu setelah itu hasilnya disaming semuanya. Ini disaming, berikutnya ini disaming, hasilnya adalah ini. 3,5, 3,57, 6,7 dan 7,3. Kalau dilihat sekilas, guys, ini sebenarnya mirip sudah bisa dipisahkan gitu ya. Berarti dia di bawah 3,7. Yang di bawah 3,7 adalah kondisi 1, yang di atas 3,7 itu adalah kondisi 2 atau katakanlah 5,8 gitu ya. Yang di atas 5,8 itu adalah kondisi 2, yang di bawah 5,8 itu adalah kondisi 1. Kurang lebihnya seperti itu kalau mau dibuat klasifikasi. Nah, gitu guys, ini adalah untuk Markov chain. Lalu bagaimana dengan yang satunya lagi? Ini ada hidden Markov-nya. Jadi kalau ini dianggap sebagai hidden layer atau disebut dengan hidden Markov model. Bagaimana sih hidden Markov model tersebut? Kalau misalnya hidden Markov model itu masuk ke dalam klasifikasi gitu ya. Caranya adalah sama sebenarnya, mulai dari matriks cirinya terlebih dahulu, feature vektornya. Lalu setelah feature vektor kita mempunyai bobotnya itu adalah bobot 1, bobot 2, bobot 3, bobot 4, bobot 5, dan bobot 6, dimana bobot 1, 2, 3, 4 itu adalah masuk ke celah 1, dan bobot 5 dan bobot 6 itu masuk ke celah 2. Pertama kita harus mencari net TH, net H ya. Net H itu rumusnya itu adalah ini ya guys. Jadi bobot atau W-nya, W1, W2, W3, W4 dikalikan dengan matriks awalnya, feature vektornya. Jadi ini sebenarnya sama dengan persamaan dasar dari jaringan saraf tiruan ya kan. Kalau jaringan saraf tiruan bedanya adalah dia ada bias, tapi kalau di sini tidak ada bias. Jadi sama dengan A kali X kali A1 ditambah B kali W kali X2, misalnya seperti itu. Lalu setelah itu kita mencari OUT-H. OUT-H-nya itu adalah 1/1 ditambah dengan eksponensial pangkat min 1 dari si net TH-nya. Lalu setelah mendapatkan OUT-H, kita juga mendapatkan yang namanya net H. Net H itu adalah penjumlahan antara net O itu sama sebenarnya dengan net
net TH gitu ya. Jadi A kali X1 ditambah B kali X2 sama. Lalu setelah itu OTH juga sama ya, 1/1 ditambah dengan eksponensial dari net O-nya. Lalu setelah itu kita mendapatkan error. Error itu adalah setengah dikalikan dengan 1 dikurangi dari net O-nya dikuadratkan. Lalu setelah itu kita mendapatkan jumlah error. Total errornya berapa? Total error dari iterasi pertama itu adalah 0,14 bla 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 bla. Oke. Lalu setelah forward, ini adalah proses forward, proses ke sana gitu ya, proses ke kanan. Lalu setelah ke kanan, berikutnya adalah proses backward. Jadi setelah ke hidden Markov itu ada dua proses ya, dia proses forward dan proses backward. Bagaimana proses backwardnya? Nah, jadi untuk proses backwardnya, yang pertama kita mencari EO terlebih dahulu ya. EO itu adalah total errornya dikurangi dengan 1. Setelah kita mendapatkan total error dikurangi 1, nih ya, total error dikurangi 1. Lalu berikutnya kita akan mencari net O. Jadi output dibagi dengan net O-nya. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk mendapatkan W5 dan W6. Jadi kalau backwardnya ke arah sana itu untuk mendapatkan W5 dan W6. Nah, caranya adalah kita mencari output per net O gitu ya. Itu adalah outputnya dikalikan dengan 1 dikurangi outputnya. Setelah itu kita dapat net O-nya semuanya. Setelah net O-nya baru kita mendapatkan net O per W. Net O per W itu pada dasarnya sama dengan OTH gitu ya. Jadi langsung aja dimasukkan OTH-nya. Di sini ada 2 OTH-nya, di sini ada OTH 1 dan OTH 2, di sini juga ada OTH 1 dan OTH 2. OTH 1 itu adalah untuk yang W5, sedangkan OTH 2 itu adalah untuk yang W6. Lalu setelah itu kita mendapatkan totalnya adalah si EO ditambah dengan EO plus dibagi dengan net O, kemudian ditambah lagi dengan net O per W5. Itu masuk jadinya adalah ETOT dibagi dengan W5. Lalu setelah itu ditotal, dijumlahkan semua, kemudian hasilnya itu adalah si W5-nya dikurangi dengan 0,5 dikalikan dengan E totalnya. Sedangkan W6 sama juga prosesnya ya. Yang pertama adalah net O per W6 itu sebenarnya sama dengan net H yang kedua ini. Lalu setelah itu untuk ETOT per W6-nya itu adalah jumlah dari EO ditambah dengan si OO per net O-nya ditambah dengan net O per W6. Nah, lalu setelah itu ditotalkan net O per W6-nya itu dijumlahkan jadinya adalah ETOT dari W6. Lalu setelah itu mendapatkan W6 itu adalah si W6 yang awal gitu ya dikurangi dengan 0,5 dikalikan dengan totalnya seperti itu. Nah, jadilah kita sudah mempunyai W5 dan W6 yang baru, new W5 dan new W6. Next berikutnya kita masuk ke hidden layer. Jadi ranah yang pertama ini dia masuknya adalah backward karena dia dari output terus masuk ke hidden layer. Lalu dari hidden layer ke input itu disebut dengan hidden gitu ya, hidden layer. Jadi untuk yang backward itu dari output ke hidden layer, sedangkan kalau misalnya dari hidden layer ke input maka disebut dengan hidden. Bagaimana caranya untuk menghitung? Pertama kita mencari dulu EO per net O. Sama ya, O per net O itu adalah si EO-nya dibagi dengan OO per net O. Lalu setelah dapat OO per net O, kemudian kita membuat net O per H1. Net O per H1 itu pada dasarnya dia sama dengan bobot untuk W5 dan W6 gitu ya. Jadi untuk yang H1 net O per H1 ini adalah
W5, sedangkan untuk yang net O per H2 ini adalah W6. Lalu setelah itu, setelah dapat dua-duanya, lalu kemudian kita masuk ke E0 per out H1. E0 per out H1 itu adalah si EO per net O dikalikan dengan net O per H1. Jadi ini adalah EO per out dari H1. H2 gimana? Ya sama, ini dikalikan dengan ini, jadinya adalah EO per out H2. Lalu setelah itu kita masuk ke E total dibagi dengan out, ya, out H. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menjumlahkan antara si dua, ya, antara yang out 1 dan ditambah dengan out 2. Lalu setelah dapat kita masuk ke out net. Nah, ini yang berbeda. Out 1 per net di sini ada 4 ada 4 biji gitu ya. Gimana caranya sebenarnya ya? Yuk kita lihat yuk. Untuk out per net kita di sini ada beberapa kita ada beberapa variasi gitu ya. Untuk yang out 1 dan out 2 ini untuk yang ini ya, untuk yang H1 gitu ya. Sedangkan untuk ini dan ini itu masuknya ke H2 gitu. Nah, bagaimanakah mencarinya? Jadi yang pertama kita masuknya ke out-nya terlebih dahulu. Out-nya ini kita dapat, ini sama kan ya, ini sama ini sama, kemudian ini dengan ini juga sama. Ya, kita ambil itu sebenarnya adalah dari mencari out H-nya. Out H-nya dikalikan dengan 1 dikurangi out H-nya. Lalu setelah itu kita ngambil di net TH per W1 gitu ya. Not TH ke W1 itu sebenarnya sama dengan yang ini, backward, yang forward, yang data awal gitu ya. Tapi karena di sini itu out-nya itu ini dan ini, maka yang di data awalnya ini itu sama dengan ini ya, satu ini ya. Berarti ini dengan ini. Berarti dia nanti diseling. Ini 11, 15, 54, kemudian 4, 8, 15, kemudian 11, 15, 52 lagi, baru 4, 8, 15, 18 lagi. Seperti itu guys. Loh, ini kok diseling? Iya. Jadi yang ini dia sama, ini dia sama. Lalu tapi untuk yang net TH per W1, W2, W3, W4 itu beda-beda. Diseling ya, 11, 15, 52, kemudian 48, 15, 8, kemudian 11, 15, 52 lagi, kemudian 48, 15, 18. Kurang lebihnya seperti itu. Next, berikutnya kita masuk ke etot per W1, W2, W3, W4. Caranya adalah teman-teman tinggal menjumlahkan, yaitu etot per out H, kemudian dijumlahkan dengan out 1 per net, kemudian dijumlahkan lagi dengan net H per W. Nah, itu kita mendapatkan etot per W1. Setelah mendapatkan etot per W1, W2, W3, W4, next berikutnya kalian cuma tinggal menentukan etotnya, yaitu jumlah dari etot per W1. Hasilnya adalah ini, min 0,0183, min 0,00011, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir kita punya W1. W1 itu adalah si W1-nya, W1 awal tapi yang sudah dinormalisasi gitu ya, sudah dibuat perbandingan. Lalu setelah itu ditambahkan dengan dikurangi dengan 0,5 kali etotnya. Nah, berikutnya juga W3 juga sama, W4 juga sama, W2 juga sama, 3 juga sama, 4 juga sama, seperti itu. Nah, setelah semuanya selesai, ini sebenarnya sudah selesai gitu ya, karena kita sudah mendapatkan W1, W2, W3, W4, dan W5 dan W6 baru gitu ya di iterasi 1. Kalau sudah mendapatkan W1, W2, W3, W4, W5, dan W6 baru, next berikutnya kita akan mengetahui apakah ini efektif ataukah tidak gitu ya, atau ini sudah terklaster ataukah belum. Kita lihat caranya adalah dengan membuat mencari persamaan dari titik 0,0. Caranya adalah yang pertama kita punya
0,5,9 gitu ya sebelah sini, kemudian yang kedua adalah 5,7 bla 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 bla, koma 0 di sebelah sini gitu ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya itu masih belum tokcer gitu, masih belum bagus gitu ya di iterasi pertama, sehingga dia harus beriterasi lagi masuk ke I2. Di I2 kemudian kita melakukan hal yang sama, yang berbeda cuma yang mana? Nah, saya kasih tahu yang berbeda adalah ini ya, perbandingan atau maaf. Yang berbeda adalah ini yang warnanya coklat, guys. Ini didapatkan dari W1, W2, W3, W4 dari iterasi 1, lalu juga sama. Yang ini adalah W5, W6 dari iterasi 1 juga. Lalu bla 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 bla, hasilnya adalah seperti ini lagi. Dia udah lumayan agak maju, ya kan? Agak naik gitu. Si garis pemisahnya atau classifiernya gitu, dia sudah agak naik. Lalu berikutnya kita masuk ke I3. I3 juga sama, dimana yang coklat-coklat ini juga diambilkan dari iterasi sebelumnya yaitu I2. Lalu setelah itu dibuatlah gambar grafik, ternyata dia lebih naik lagi. Nah, udah selesai. Sebenarnya kalau misalnya I sama dengan 3 kita udah selesai. Tapi kalau misalnya I sampai dengan 100, 200, 300 atau 1000, untuk bisa memisahkan misalnya nih, garisnya harusnya nggak seperti ini nih. Garisnya seharusnya seperti ini supaya dia terpisah sempurna. Nah, itu kita membutuhkan berapa kali iterasi gitu ya untuk mendapatkan si garisnya itu bisa seperti itu. Nah, kalau ini sudah Excel-nya, berarti teman-teman sudah paham semua gitu ya untuk Excel-nya. Kita masuk ke MATLAB-nya. Bagaimana dengan MATLAB-nya? MATLAB-nya sebenarnya ini sudah saya buat. Teman-teman nanti bisa dilihat di drive-nya saya gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama persis dengan algoritma yang ada di sini. Kemudian saya rancang menggunakan MATLAB gitu untuk alat bantunya. Oke, kita klik. Nah, di sini akan terlihat pada iterasi 1 dia masih berada di sebelah sini nih, guys. Nanti dia harus naik sampai dia harusnya seperti ini. Berapa iterasi yang harus dilakukan? Ya mungkin itu dulu, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak.